ketika Allah sibukkan dia dalam kemaksiatan, ketika Allah sibukkan dia dalam kelalaian. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwasanya ciri-ciri manusia itu ditakdirkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kehidupannya di dunia itu cita-citanya baik, harapannya baik, keinginannya baik, teman-temannya baik, selalu duduk di tempat yang baik, sibuk dalam kegiatan yang baik, sehingga mati dalam keadaan yang baik dan berakhir di tempat yang paling baik, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya hadirin yang mulia, ciri-ciri manusia itu ditakdirkan buruk oleh Allah. Ketika kehidupannya di dunia itu cita-citanya buruk, harapannya buruk, keinginannya buruk, teman-temannya buruk, selalu duduk di tempat yang buruk dan sibuk dalam kegiatan yang buruk, sehingga mati dalam keadaan yang buruk dan berakhir di tempat yang paling buruk, yaitu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana hadirin yang mulia? Betul-betul kita jaga ini hidayah yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai hidayah yang Allah berikan kepada kita Allah cabut dan Allah berikan kepada orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man burika fi syai'in falyalzamhu." Barang siapa yang sudah diberkahi dalam satu urusan kebaikan, yang sudah diberkahi dalam satu urusan kebaikan, sudah diberi hidayah dalam satu urusan ketaatan, urusan agama, falyalzamhu, maka hendaklah dia istiqomah, hendaklah dia berjalan di atas petunjuk yang telah ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana para ulama mengatakan memanglah malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga dikatakan di dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Akan tetapi para ulama menjelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar tidak akan pernah ada kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita mengenal bulan Ramadan, kita mengenal nuzulul Quran, kita mengenal Lailatul Qadar, kita mengenal Maulid Nabi, kita mengenal Isra Mi'raj, kita mengenal Nisfu Sya'ban, kita mengenal Idul Fitri, Idul Adha, kita mengenal haji, puasa, zakat, salat, syahadat. Ini semua karena barakahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena barakahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini adalah bulan yang paling pas, adalah momentum yang paling cocok untuk kita meningkatkan mahabbah, meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah, meningkatkan zauqiyah, meningkatkan rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadirin yang mulia? Karena bulan Ramadan adalah hadiah Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari zaman Nabi Adam itu sampai zaman Nabi Isa, mereka tidak pernah mengenal yang namanya bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan ini bulan yang dihadiahkan Allah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadirin yang mulia? Karena secara pahala kita tidak akan bersaing dengan umat-umat terdahulu. Kita tidak akan mampu bersaing dengan mereka. Mereka itu umurnya ratusan ribuan tahun, badannya besar-besar, ibadahnya hebat-hebat. Kalau mereka berzikir, dari mulut mereka keluar cahaya. Kalau mereka sholat, mereka sujud, batu yang mereka pakai untuk sujud ini berlubang cukup, karena dipakai sujud terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadahnya umat-umat terdahulu. Namun kita ini umat Nabi Muhammad ini badannya kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, ibadahnya malas-malas. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, zidna ummati ya Allah, zidna ummati ya Allah." Tambahkan kemuliaan kepada umatku, tambahkan keutamaan kepada umatku. Maka Allah memberikan hadiah kepada kita, hadiah bulan Ramadan. Dengan bulan Ramadan ini kita mampu bersaing secara pahala dengan umat-umat terdahulu. Maka di bulan Ramadan ini kalau kita mengamalkan satu sunnah Nabi Muhammad, itu pahalanya dengan satu amalan wajib. Jadi kalau kita sholat sunnah, itu sama pahalanya dengan sholat wajib. Sholat sunnah duha, sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, sholat sunnah tahajud, itu sama pahalanya dengan sholat wajib. Kalau di bulan Ramadan, kalau kita mengamalkan satu amalan wajib di bulan Ramadan, itu sama dengan 70 amalan wajib di luar bulan Ramadan. Maka kalau kita sholat maghrib di bulan Ramadan, itu sama pahalanya dengan 70 kali sholat maghrib di luar bulan Ramadan. Maka dengan mengamalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, kita akan memperoleh banyak sekali pahala
sehingga kita bersaing dengan umat-umat terdahulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam satu hadis dalam kitab Mirqatul Mafatih karangan Syekh Mullah Ali Qali rahmatullah alaih yang beliau mensyarahi kitab Mishkatul Masabih karangan Al-Imam Al-Khatib At-Tabrizi, beliau menukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Idza dakhala syahr Ramadan," ketika masuk bulan Ramadan, "futihat abwaabus sama," maka Allah buka semua pintu-pintu langit. Ini tanda, ini isyarat bagi kita supaya kita di bulan puasa ini banyak berdoa kepada Allah. Karena doanya orang yang berpuasa itu dimakbulkan oleh Allah, diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa futihat abwaabur rahmah. Kemudian Allah buka semua pintu-pintu rahmat. Allah cucuri rahmatnya kepada orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan. Kemudian futihat abwaabul jannah, dan Allah buka semua pintu-pintu surga. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain disebutkan, "Innal jannata thamaniyat abwaab." Sesungguhnya surga itu ada 8 pintunya. Ahaduha babur rayyan. Salah satu pintu surga itu bernama babur rayyan. Walam yadkhuluhu illa as-sha'imun. Dan tidaklah orang masuk ke dalam pintu rayyan kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, di bulan puasa ini, maka Allah sudah sediakan satu pintu surga untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wasulsilus sayatin," dan Allah belum semua setan-setan yang jahat di bulan Ramadan. Kemudian wa ghallaqat jahannam, dan Allah tutup semua pintu-pintu neraka. Allah tutup semua pintu-pintu neraka jahat. Maka inilah bulan kemuliaan, bulan yang sangat istimewa, yang mana kata para alim ulama, bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur, adalah pimpinan dari semua bulan-bulan yang ada. Kalau Idul Adha ada di bulan Zulhijjah,